tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan saya Rahmat di channel Mancing Syirikah. Salam hobi dan salam kompak selalu sobat. Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke lah sobat, hari ini saya mau sharing kepada sobat semua cara budidaya ikan patin tebar padat 30.000 ekor yang baik dan benar. Seperti ini sobat caranya, ayo kita review ya. Oke sobat, cara budidaya ikan patin tebar padat 30.000 ekor ini sangat simpel saja sobat. Syaratnya itu adalah cari kolam yang berukuran 30 meter persegi sobat minimalnya ya. Dan yang paling penting air kolam harus dalam. Kedalaman kolam minimal 2,5 meter lah sobat, 2 meter air kedalamannya ya. Minimal 2 meter atau 2,5 meter ya. Kemudian yang paling penting juga air irigasinya harus lancar sobat. Karena ikan ini tebarnya padat. Walaupun ikan patin tidak memerlukan oksigen yang terlalu banyak, tapi karena kita mengisinya begitu padat sobat di dalam kolam ini 30.000 ekor. Kolam hanya besarnya 30 meter persegi ya. Jadi air irigasi harus lancar ya, sebesar minimal 3 jari ini ya air masuknya. Oke sobat, kemudian kita harus memberi pakan dengan protein yang tinggi, minimal 30%. Jadi berilah ikan patin dengan pelet protein tinggi, kemudian kenyangkan ikannya, jangan menggantung ya. Berilah makan ikan sampai perutnya kenyang. Kemudian kalau mau sobat selingi dengan pakan sampingan itu lebih bagus ya, agar untungnya lebih besar. Saya menselingi pakan ikan patin saya ini dengan roti bekas ya. Sorenya saya kasih roti bekas 2 atau 3 karung. Pagi saya beri pelet 1,5 karung atau 1 karung seminimalnya. Kemudian sore saya beri pakan roti BS 2 atau 3 karung. Seperti itulah cara budidaya sobat. Dan juga ingat sobat, bibit harus berkualitas ya. Bibit ikan patin harus berkualitas dan indukannya mempunyai sertifikat. Sobat bisa cari di Dinas Perikanan ya, atau di tempat-tempat yang telah direkomendasikan oleh Dinas Perikanan, tempat pembibitan yang handal atau ternama di daerah sobat tinggal. Oke lah sobat, itulah ya beberapa halnya. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, budidaya ikan patin ini adalah cari kondisi kolam yang mantap ya. Pertama, air irigasinya lancar. Terus kolam juga ukurannya lumayan besar, airnya kedalamannya 2,5 meter ya untuk pembesarannya sampai umur 4 bulan ya. Kemudian yang kedua, carilah bibit yang berkualitas ya, yang indukannya bersertifikat. Cari tempat penjual bibitnya yang sudah ternama di daerah sobat ya. Kemudian yang ketiga, berilah ikan makan dengan protein pelet yang tinggi agar ikan cepat besar, minimal 30% ya. Kemudian yang terakhir, agar untungnya besar sobat, beri ikan dengan pakan sampingan ya, agar untungnya semakin besar. Bisa itu berupa roti bekas. Saya menggunakan roti bekas ya sobat, roti yang sudah expired ya. Roti bekas atau kulit ayam di pasar, atau daging ayam yang sudah mati di kandang ya, di kandang-kandang ayam yang telah mati, ayam boiler itu ya, itu bisa sangat bagus juga untuk pakan sampingan. Kemudian telur yang sudah busuk atau nasi bekas yang dari makan itu bisa ya. Jadi kuncinya air irigasinya harus lancar ya, air masuk lancar, air keluarnya lancar. Jadi kita nyaman memberi pakan sampingan. Walaupun pakan sampingan itu berminyak-minyak sobat, jadi minyaknya akan hanyut keluar karena air masuk lancar ya. Itu sangat penting sobat, air irigasinya ya, agar ikan cepat besar dan nafsu makan ikan akan tinggi. 4 bulan ikan sudah besar-besar, berat 3 on sampai 5 on 4 bulan ya. 3 ekor 1 kilo atau 5 ekor 1 kilo. Itu ukuran sale ya, ukuran patin asap ini 5 ekor 1 kilo dan 4 ekor 1 kilo sobat. Kolam ini isinya 30.000 ekor ya. Tebar padat, kolamnya tidak terlalu besar, tapi saya mengisinya begitu padat 30.000 ekor. Dan kolam itu harus dalam sobat airnya. Kolam ini kedalamannya 2 meter sobat, dan bisa ditambah lagi sekitar 2,5 meter. Oke sobat,
Kondisi air sekarang ini sekitar 2 meter 2,3 ya. 2,3 meter ini ya airnya ya sekarang ya. Isinya 30.000 ekor. Oke sobat, saya akan lihatkan seperti apa irigasinya ya. Ini sobat air irigasinya keluarnya ya. Jangan dipakai saringan sobat, karena takutnya apabila air hujan deras, sampah akan menumpuk kalau memakai saringan. Kalau ikan sudah besarnya umur 1,5 bulan atau 2 bulan, dibuka saya saringannya sobat, takut kolam tertutup ya karena sampah, jadi nanti kolam takut pecah, melimpah airnya. Jadi dibuka seperti ini saja sobat pembuangannya. Ikan patin insya Allah tidak akan keluar ya ke air keluar, tidak akan ikut dia keluar di sini ikan patinnya. Oke sobat, kita lihat lagi ya irigasi masuknya ya. Untuk air irigasi masuknya sebesar ini sobat, lihat ya. Kalau kita tebar bibit padat 30.000 ekor, air irigasinya harus kencang sobat. Lihat seperti itu ya. Ini lumayan deras ya, ini maksimalnya ini sobat, jangan lebih dari ini ya. Kalau terlalu banyak air masuk nanti air dingin, ikan patin akan nafsu makannya akan turun. Kontrol air masuk patin tebar padat 30.000 ekor, seperti ini maksimalnya. Sedikit dari ini, kurang dari ini sedikit tidak masalah ya. Kontrol air agar selalu stabil seperti ini air masuknya, agar nafsu makan ikan patin terus tinggi, nafsu makannya kuat untuk dipompa agar kita panen pas umur 4 bulan. Ikan akan berat 5 ekor 1 kilo, 4 ekor 1 kilo ya. Oke sobat, lihat ya kondisi kolamnya ya. Kondisi kolamnya tidak terlalu besar, sekitar 30 ini sobat, 30 kali 30 ada ini sobat, 30 meter ya, 30 meter persegi. Jadi tebarnya padat 30.000 ekor. Oke sobat, kita lihat ya seperti apa keseruannya ikan tebar padat patin 30.000 ekor ini diberi makannya. Sangat menggelegar nanti sobat. Oke lah ya, kita lanjut ya memberi makannya. Let's go. Oke sobat, saya memberi pakan pelet 771-3 ya, protein 30%. Umur ikan 3 bulan 2 minggu sobat, 2 minggu lagi saya akan panen. Oke sobat, lihat ya seperti apa ikan 30.000 ekor ini makan. Basah kita dibikinnya sobat. Insya Allah 2 minggu lagi saya akan panen sobat. Ikan patin tebar padat 30.000 ekor. Insya Allah untungnya menjanjikan dan memuaskan budidaya ikan patin ini. Panen umur 4 bulan, panen umur ikan 4 bulan untuk ikan patin asap atau salai. Ya sobat, 1 karung sebentar dihabiskan.
Satu karung hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit sobat, langsung dihabiskan semua ikannya. Oke sobat. Rekam dulu tuh. Oke lah sobat, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga sobat pecinta budidaya ikan makin bertambah ilmunya, semakin kita sharing ya, saling berbagi kita bersama ya. Semoga video yang saya bagi kali ini kepada sobat semua bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.